Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar kalian semua di sana? Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Bagi umat muslim yang ada di luar sana, semangat puasanya. Buat yang cantik-cantik juga, semangat puasanya. Jadi hari ini saya sudah bersama Alpat Aditya. Halo guys. Halo Alpat Aditya, apa kabar Alpat? Baik, alhamdulillah. Di konten kali ini kita akan berbincang sedikit masalah kehidupan kita. Ngobrol santuy ya? Ya, ngobrol santuy sih. Jadi tema judul konten ini itu Alpat Ngabubupat namanya. Ngabubupat? Ya. Oh iya dah. Ngabubupat namanya. Oke. Ngabuburit with Alpat gitu. Alpat Aditya ya. Ada apa dengan Alpat Aditya sekarang ini? Maksudnya Ya, mungkin dari teman-temannya Alpat yang di luar sana juga, saya mewakili kalian semua yang ada di sana. Ada apa dengan Alpat Aditya? Dari story WhatsApp-nya dia sudah mulai religius ya teman-teman. Ya. Ada apa dengan Alpat Aditya sekarang? Alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, melainkan kayak cuman ingin merubah diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ingin menjadi Lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kayak aku tuh nggak mau ngestak di masa lalu hanya begitu-begitu terus gitu. Aku udah besar, aku udah gede, aku udah dewasa, jadi aku harus ngerubah apa yang mesti dirubah dan aku harus tinggalin apa yang mesti ditinggalin gitu. Wow ya. Jadi sejak kapan Alpat bisa berpikir seperti itu? Sejak kapannya sih sebenarnya udah dari lama ya, cuman melainkan untuk aksinya mungkin agak lama ya, soalnya susah juga, berat juga buat ninggalin apa yang sudah kita geluti dari dulu misalnya gitu ya. Jadi mungkin ya itu menjadi beban pikiranku, mungkin di setiap malam sebelum tidur aku overthinking tentang ini semua. Dan Berarti masalah-masalah dosa yang telah lalu atau apa itu? iya, semua? kurang lebih begitulah ya. Jadi momennya aku ngambil momen ketika aku berangkat ke kuliah kan, Ke Jakarta Iya, kemarin ke Jakarta. sama Alif ya. Ya. Halo Alif. Ya, Jadi ada Alif juga di sini teman-teman. Dia nggak mau masuk ya. Ya karena dia katanya lagi nggak enak badan teman-teman. Jadi pas di Jakarta bisa dibilang aku jadi jauh ya sama teman-teman, sama lingkunganku di sini dan segala macamnya. Jadi di sana aku Berarti di sana hanya di lingkungan itu ada iya, Alif, hanya Gino Alif, dan hanya Gino dan hanya di circle itu aja. iya. Terus? Jadi ya aku manfaatin momen itu, aku manfaatin keadaan itu. Dari situ aku coba merubah pelan-pelan gitu. Ya jadi kurang lebih begitulah. Karena susahnya tuh untuk keluar dari ibarat kita bilang zona nyaman lah, Ya. sebetulnya di sekarang, zaman sekarang. Karena gimana ya? Gak bisa dipungkiri juga teman-temanku juga hampir begitulah semuanya. Jadi untuk keluar dari mereka itu yang susah. Jadi mungkin pas malam aku mikirnya besok aku harus begini keluar ketemu sama teman, lupa lagi gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Ketika pas di Jakarta, ketika pas mau pulang ke sini, apakah nggak ada rasa takut untuk iman ketika misalnya ketemu si A? Si A ini begini, apakah akan ngerubah mindset pikiran kita yang ada di Jakarta ketika kita nyampe di sini? Iya, Pasti akan berubah kan sesuai iya, faktor lingkungan kita kan? Iya. Nah, nggak ada rasa takut atau apa sih? Gimana? Awalnya juga mikir gitu ya, yang dimana aku tuh sebenarnya nggak mau pulang dulu sampai karena aku ya seperti yang kamu bilang, yang kamu tanyain tadi, sebenarnya aku tuh takut sebenarnya mau pulang tuh takut karena ya mau apa ya dibilangnya, Takut untuk ngerubah pikiran iya, kita kan? takut Pikiran kita kayak berubah aku kembali gitu. lagi kepada aku yang sebelumnya gitu loh. Ya, ya. Jadi aku tetapin aku nggak bakal pulang dulu, mungkin Alif dulu pulang, Bintang dulu pulang, semuanya pulang dulu, aku bakalan tetap dulu. Oh, berarti Alpat terakhir kemarin pulang? Enggak sih, awalnya Rencananya seperti ya, itu? rencananya seperti itu pertamanya. Cuman lama-kelamaan kayak aku mikirnya aku udah kuat lah, aku udah bisa nahan lah ibaratnya gitu. Aku udah
Ya bisa dibilang aku udah cukup bisa istiqomah lah untuk ngelawan hawa nafsu apa segala macam. Jadi ya udahlah. Jadi di sini begini teman-teman, kita sesama muslim itu kan diajarkan untuk walaupun kita seorang pendosa bahasa kasarnya kan, ya, betul. tapi kita bisa kan untuk mengajarkan ke orang lain kan, mengingatkan ke orang lain kan, seperti itu kan? Bisa. Islam tuh nggak ngajarin kita buat perbaiki diri dulu baru ngajak orang lain, melainkan Islam tuh ngajarin kita untuk perbaiki diri dulu dan di zaman itu pula ajaklah orang lain. Iya, berarti soalnya ada loh orang yang berpikir apa sih? Misalnya gini, si Alpat dia baru tahu ilmu itu segini, dia sudah sok-sokan mau ngajarin orang atau apa kan ada. Tapi sebenarnya kan bukan kayak gitu kan konsepnya. Bukan kayak gitu. Kita walaupun kita masih sedikit ilmu kita, tapi kita ada niat baik untuk mengajak orang. Kan nggak apa-apa kan? Betul. Sebenarnya. Karena untuk mengingatkan itu sebenarnya kewajiban buat kita semua umat muslim ya. Aku pernah nemu kalimat yang bagus juga yang bunyinya tuh kayak gini. Apa, nerakamu, dosamu itu urusan Tuhan. Surga pun belum tentu menjadi milikku. Ya, melainkan untuk mengingatkan satu sama lain itu menjadi kewajiban kita bersama. Bener banget, teman-teman. Wow. Ya kurang lebih begitulah ya. Ya. Oh, apalagi nih teman-teman kita mau tanya nih ya. Mungkin Mas Alif mungkin mau Ya, gabung mungkin dari ya, Mas kita Alif bisa gabung ke sini. Sama-sama Sidik kan juga. Ya. Gitu kan. Bersama kita ngobrol santuy. Berarti sekarang misalnya Alpat bergaul dengan si ini, apakah ada rasa ingin untuk keluar dari zona ini, untuk keluar dari zona pertemanan ini, untuk keluar dari, atau hanya ingin tetap berteman dan tetap mengingatkan, atau ingin keluar? Untuk ditanya rasa ingin sih sebenarnya ada rasa ingin, cuman rasa ingin yang inginnya tuh bukan lagi ingin keluar dari mereka, bukan lagi ingin berhenti berteman sama mereka, melainkan inginnya tuh ingin mengajak mereka semua untuk sama-sama ngerubah mindset, ngerubah pola pikir kita untuk sama-sama yuk udahlah dunia tuh hanya sementara gitu loh. Gimana jika di circle tersebut ada yang tidak setuju dengan pendapat kamu? Apa yang kamu lakukan? Misalnya si C, apa sih kamu kalau kamu mau sok-sokan di sini mending kesana aja gitu kan? Pasti ada teman-teman seperti itu, ya, pasti ada. Yang Alpat lakukan itu bagaimana? Gimana ya? Pelan-pelan aja sih, maksudnya aku bakalan ngasih gambaran-gambaran tentang apa yang aku tahu. Dan gimana ya, ada beberapa kalimat yang dibenci oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ketika ada seseorang yang menasihati kalian dan dia berkata urus saja dirimu sendiri, maka itu tuh kalimat yang benar-benar dibenci gitu loh. Jadi mungkin aku bakalan ngasih pelan-pelan. Berarti gitu. Berarti dalam artiannya kita menerima gitu. Kita menerima apa yang pendapat orang. Benar sekali. Intinya gini, jangan lihat siapa yang memberi nasihat, jangan lihat siapa yang memberi jangan lihat siapa yang mengingatkan, melainkan lihat apa yang diingatkan, lihat apa yang dinasihati gitu. Lihat, ambil poinnya aja lah. Siap. Berarti kalau kita mau bahas masalah ini mungkin nggak ada ujungnya, Alpat. Nggak ada ujungnya. Kalau masalah masih... ya intinya berbuat baik itu aja intinya. Aja. Mungkin ada pesan buat teman-teman di sana untuk masalah cara kita hidup di dunia itu seperti apa sih? Gimana ya? Kita sebagai muslim ya, terutama kita tuh semua dari kecil sudah diajarkan bahwasannya setiap umat muslim itu pasti beriman pada 6 perkara. Dan kalian semua pastinya udah tahu ya. Salah satunya kita tuh beriman percaya pada adanya hari akhir atau hari kiamat. Jadi dari situ kita bisa ngambil kesimpulan yang dimana bahwasanya akan ada afterlife yang abadi gitu loh. Pasti tuh. Ya, jadi dalam artian di dunia ini hanya sementara gitu loh. Di dunia ini tempatnya capek, bumi ini tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya stres, kalau mau cari nikmat tuh bukan di sini gitu loh. Kalau mau cari senang tuh bukan di sini. Di surga berarti. Ya. Nikmat yang sebenarnya itu berarti di surga ya. Jadi ke barat ini tuh tempatnya capek, melainkan ada tempat untuk beristirahat yang abadi gitu loh. Iya. Tapi kita diberikan 2 pilihan, ada 2 opsi di sana. Mau tempat
peristirahatan yang enak, yang nyaman, apa yang susah? Nah, jawabannya surga dan neraka. Siap. Jadi mau istirahat di mana? Kan nggak lucu, udah capek. Iya, udah capek dunia terus udah kita stres, capek udah lagi segala di macam. neraka kan. Pas kita menuju ke kehidupan yang abadi, yang benar-benar tempat kita beristirahat, orang-orang sudah nyaman, udah tenang istirahat, kita malah kurang lebih begitulah ya. Wow. Ya, kita ngobrol santuy lagi teman-teman. Kita ganti topik lagi sekarang. Sekarang apa tuh? Ya. Sekarang saya tanya Alpat lagi. Apa tuh? Perempuan yang seperti apa idamannya Alpat Aditya? Ya. Apakah sekarang ada teman dekat atau bagaimana dan ingin pacaran setelah menikah atau untuk menghindari hal-hal yang yang tanda kutip berzina ya? Seperti Untuk itu. kalau taman dekat sih benar-benar nggak ada ya, karena aku juga nggak mau. Berarti menghindari sekali sekarang. Benar-benar menghindari ya. Wow. Dan untuk apa tadi, idaman? Ya. Kalau aku sih ngeliat perempuan untuk sekarang itu ada dua hal ya. Yang satu fisik dan dua akhlak. Fisik dan akhlak. Ya, fisik itu bukan semata-mata. Berarti yang nomor pertama yang mana? Akhlak atau fisik? Dua-duanya. Gimana ya? Intinya gini. Dua hal ini tuh benar-benar penting lah bagi aku. Yang dimana ketika di perempuan itu sudah nggak ada salah satu ini, Berarti fatal. ya kurang lebih begitu. Karena Berarti untuk fisik bukan semata-mata yang dibilang orang. Kalau kita ngomongin fisik, ya udah pasti cantik, karena setiap orang, setiap manusia juga ada versi dia sendiri. Ada versi dia sendiri. Versi cantiknya seperti Ya. apa, jadi Ya, nggak benar, bisa lah ya. benar. Kalau untuk akhlak memang benar-benar penting lah, karena aku udah banyak belajar ketika perempuan diminta untuk berubah, untuk merubah sikap yang ini, sifat yang ini, karena ini tuh nggak baik atau segala macam, mereka pasti bakalan bilang inilah aku. Terimalah aku Iya, apa adanya. Terimalah. Kalau nggak terima ya udah. Ya, berarti salah dengan kata seperti itu ya? Please lah, salah lah. Kenapa tidak menjawab, "Oh, ayo kita rubah diri kita bersama-sama," kan? Ya makanya. Jadi ya dari situ aku belajar sih, bahwasanya aku pengen benar-benar perempuan yang paham akan agama lah. Berarti- Terutama pinter, karena aku nggak mau ketika misalnya besok aku pulang kerja gitu kan, seharian Ya, aku kerja, pulang ke rumah aku nggak mau disambut dengan kebodohan. Oh. Wow. Begitu ya. Jadi Siap. oke, siap. Terutama yang paham agama lah ya. Ya. Karena aku nggak mau Alpat dipandang- nyari, kalau kita tanya nih, bagi kalian-kalian di sana semua, bagi para cowok-cowok, kalian nyari cewek itu yang bisa dituntun atau yang menuntun? Menurut Alpat, yang menuntun, yang menuntun baik, sudah pasti baik, kan? Jelas lah. Sudah pasti baik. Yang mau dituntun, dia ingin merubah diri menjadi lebih baik. Nah, Betul. menurut Alpat, kamu pilih yang mana? Kalau aku maunya sih yang dituntun, yang Mau dituntun? Enggak, yang menuntun sih. Yang menuntun berarti Karena bisa aku nggak munafik ya, bisa dibilang ilmu atau pengetahuanku tuh masih minim lah. ya, berarti yang dituntun. Mm-mm. Yang menuntun. menuntun. Kalau bisa yang menuntun sih. Berarti Biar dia yang ngajarin. Ilmunya aku dia banyak. lebih lagi dari Alpat. Betul. Seperti itu. Oke. Kenapa Alpat nggak mau belajar lagi biar bisa menuntun? Sebenarnya sambilan belajar sih, cuman ya udahlah, kurang lebih begitulah. Intinya yang paham agama lah, karena gini, aku nggak mau dipandang hanya sebagai suami gitu loh. Aku mau dipandang sebagai surganya dia, karena Wow. Nggak, Surga. Jannah berarti ya? ya karena surganya istri itu ada pada suami. Iya, men. siap. Dosanya istri itu ditanggung sama suami, bro. Intinya yang aku tahu, surganya istri itu ada pada suami. Jadi kayak ibarat dia sebelum tidur, si istri itu harus benar-benar harus minta maaf kalau pernah buat salah di suami pada hari itu, gitu kita diajarkan ya. Oh, siap. Jadi aku mau, Oh, saya baru tahu, Jo. Itu sumpah. sumpah itu tuh Sebelum tidur seorang istri harus meminta maaf. ya itu tuh Dan itu setiap hari diulangi. itu tuh sebenarnya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anaknya. Dan itu setiap hari diulangi. Ya. Sebelum Sebelum- seorang istri ini tidur, dia harus meminta maaf kepada seorang Harus istri. minta maaf. Intinya jangan sampai kamu tidur dalam keadaan suami yang ndak gimana gitu. Suami masih kesel atau apa sama kamu, kurang lebih begitu.
Saya baru tahu. Iya. Jadi alhamdulillah ya kita dipertemukan di sini. Ya. Kita juga lebih tahu, kita jadi Saya lebih juga tahu. banyak belajar di sini. Yo, guys, kita sama-sama belajar ya guys. Yuk. Apalagi kita tanya ini, kita bahas masalah apa lagi ya? Apa lagi? Mungkin dari Alif bisa gabung ke sini, Alif. Ya, lah biar kita sidik Ya, Alif. sambilan Iya, bingung kan kita nanya siapa. ngobrol santai saja. Sidi nanya, Kak Sidi nanya anu lagi. Iya, Singan. siap. Cepat, sudah Sidi jangan. Sidi. Ya, Alif. Enggak, asik kalau begitu caranya dia. Kalau saya lemah mental sih. Alpat. Puasa alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Semuanya lancar. Gimana, Mas? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, lancar lah. Ya, Kenapa kenapa sih nggak? ketawa Iya, dia? Astagfirullah. Jadi ketika aku tanya Virga puasanya lancar malah ketawa si Alif, guys. Iya. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya tadi sebelum kita ngonten pertanyaan itu banyak di kepala saya. Iya, Sekarang makanya sih blank. dia harusnya udah ngumpulin dulu sih. Iya sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita Nggak ngobrol apa-apa lah, kan santai kita aja. ngobrol santai, guys. Tidak ada formalitas di sini. Iya. Jadi begini, menurut Alpat, kita ganti topik lagi sekarang. Oke. Di luar sana banyak anak-anak yang rusak karena broken home. Nah, saya nggak paham sih apa sih mindset mereka ketika orang tua mereka pisah dan mereka merubah diri mereka menjadi yang seperti apa ya? Ya. Sorry teman-teman, maaf. Mereka ngerubah diri mereka ke arah, misalnya Yang salah lah. ya membawa diri mereka ke hal yang salah seperti ya miras apalah seperti itu Atau kan. bisa dibilang Ya. melampiaskan Ya. kesalahannya, Ya. kesalahannya gitu lah. Itu kan salah sih sebenarnya kan. Ya jelas Menurut sudah- Alpat, sudah pasti salah lah ya. kenapa nggak mikir itu saya loh hidup di sendiri. Berarti Allah itu senang. Allah itu peduli sama saya. Saya diberikan ujian yang orang lain tidak jarang merasakan ujian tersebut kan? Betul sekali. Allah tuh nggak bakal menguji hambanya, nggak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya sih. Ya, Jadi soalnya karena- banyak ya di luar sana betul. yang seperti yang kita lihat ketika orang tua mereka broken home dan mereka ini semakin menjadi-jadi mabuk-mabukan begini di jalan tak bacok orang apalah Betul. semua. Sebenarnya aku, Ya, terus aku pun kurang gimana ya untuk jawabnya karena memang benar-benar untuk masalah broken home ya itu memang berat sih karena kita bisa ngerasain ketika jangankan broken home ketika kita ngelihat kedua orang tua kita berdebat Ya. ataupun apa itu di rumah itu tuh udah buat kita tuh stres parah yang tapi itu tidak menutup kemungkinan kan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi Iya. ketika kita orang tua kita broken home atau apa. Betul sekali. Jadi gimana ya guys ya? Aku sih belum bisa untuk ngasih jawaban yang seperti apa tapi karena aku belum ngerasain ya. Cuman untuk Pesan-pesan untuk teman-teman di sana itu apa sih? Menurut sudut Iya. Menurut sudut pandang Alpat itu bagaimana sih pesan kurang wawasan sih istilahnya. pesan Alpat untuk mereka yang di luar sana yang mabuk-mabukan yang begini begitu kan ketika mereka merasa saya lo hidup sendiri, siapa yang larang saya di sini, saya bebas, saya begini kan, prinsip mereka kan seperti itu. Jadi untuk kalau bagi aku sih sebelum aku ngasih pesan ke anak yang broken home, aku mungkin ngasih pesan buat ke teman-temannya sih. Siap. Yang dimana kalian tuh harusnya ngerangkul teman kalian Yang ada di circle dia kan? Iya, ketika kalian tahu teman kalian benar-benar berada di titik terendah dia sebagai manusia, sebenarnya kalian tuh harus benar-benar ngerangkul, harus peka terhadap kondisi teman kalian, bercandaan benar. kalian harus dibatasi, terus kalian tuh mungkin bisa ngasih motivasi serta pengetahuan, pelajaran apapun itu yang kalian tahu tentang dia agar mental dia tuh bisa jadi up lagi lah. Gitu. Dan untuk yang dia yang broken home sih aku cuma bisa ya serahin semuanya pada yang di atas sih. Masalahnya Allah nggak akan nguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi
Allah ngasih kamu ujian seperti itu karena kamu tuh kuat, kamu tuh pasti bisa ngelewatin gitu loh. Jadi bukan kamu nggak diajarkan buat, kamu nggak dituntun buat ngelampiasin itu semua ke hal yang buruk, kurang lebih begitu ya. Berarti lebih ke arah faktor lingkungan berarti ya? Iya, faktor lingkungan. Oh iya. Jadi teman-teman, Menurut teman-teman gimana lah ya? waktu tinggal sebentar menunjukkan waktu sholat asar. Iya guys. Ya. Ntar lagi Jadi- kita sholat dulu lah ya. Apa ya? Enggak tahu bahas apa lagi. Oh mungkin Mas Al. Ya mungkin dari Alif ada tambahan, ada pesan untuk teman-teman yang di sana. Mungkin bisa ditanyakan kepada Mas Al lagi di sini Ya. ada pertanyaan. Mas Al saya lihat Mas Alif juga sekarang sudah berubah Alhamdulillah ya, menjadi guys, ya. lebih baik lagi. Alhamdulillah. kita diberikan hidayah terus menerus, semoga kalian Siap. semua yang melihat video ini senantiasa diberi keberkahan dan Amin. selalu diberikan hidayah agar bisa menjadi lebih baik Siap. pada sebelumnya. Siap. Amin. Aku satu dong, Jok. Oke, jadi mungkin itu saja yang kita mau bahas di konten kali ini. Mungkin ada pesan atau apa untuk teman-teman kita di sana, bagi teman-teman yang mau berubah. Apa? Karena di situ adalah apa namanya? Apa sih? Lupa. Apa sih? Kasih tahu, Pat. Pat, Kasih tahu kata. apa sih kalau kalian mau berubah itu apa? Kasih kata-katanya. Untuk kalian Kasih tahu, Pat. mungkin yang mempunyai Keras. mungkin buat kalian yang apa ya? Lihat kamera dong. Yang apa ya? Bisa dibilang oh ya Alif. Astagfirullah. Gue nggak pengen coba bersinnya, cuman hidung gua lagi. Gimana ya? Ya buat kalian mungkin yang terbesit di hati kalian, terbesit niat maksudnya ingin merubah diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya, percayalah disitulah kalian itu benar-benar berada pada titik dimana Allah tuh benar-benar sayang sama kalian. Benar-benar bisa dibilang arasnya Allah tuh bergetar lah, kayak Allah tuh langsung menotis kita, di announce lah, diumumkan kepada para penghuni surga, kepada para malaikatnya bahwasanya inilah hambaku. Wow. Masya Allah. Merinding teman-teman. Orang itu gitu lah ya. Oke. Jadi semangat untuk yang Semangat buat sedang kalian semua yang sedang berjuang. melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Siap, semangat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.